tempatnya mungkin terjal atau gunung atau bukan ya sebenarnya. Tapi hutan ya. Kayak filmnya Susana zaman dulu itu ya. Kadang-kadang kadang kebanan, kadang Oke, mohon maaf, kebanan itu ya sahabat Bawaslu, kebanan itu kalau bannya bocor itu namanya istilahnya. Oh ya, itu kebanan gitu ya. Demokrasi sudah kita lalui, saatnya bangkit lagi untuk menata diri. Ayo kita ikuti obrolan kali ini, bersama-sama kami di pojok demokrasi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan kami di acara Pojok Demokrasi. Pojok Demokrasi adalah wadah atau tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai seputar pemilu dan pemilihan, tentu saja bersama pengawas ad hoc kecamatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan kali ini kita sudah bersama dengan anggota pengawas ad hoc kecamatan atau Panwascam dari Kecamatan Kemusu ya, Kecamatan Kemusu. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman mereka, sharing-sharing tentang pengawasan khususnya yang ada di daerah terpencil, dan itu pengawasan distribusi logistik. Nah, bagaimana cerita-cerita mereka kita akan kupas satu persatu. Namun sebelumnya kita perlu perkenalan dulu. Siapa tahu dari sahabat Bawaslu dulu pernah bertemu atau melihat beliau-beliau ini di Kecamatan Kemusu. Yang pertama ada Ibu Sri, monggo diperkenalkan dan jabatannya apa pada waktu itu. Terima kasih. Nama saya Sri Purnawati dari Divisi SDM, dan sekaligus saya menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Kemusu. Baik, Ketua Kecamatan Panwaslu Kecamatan Kemusu Ibu ya. Itu kalau sekarang kesibukannya apa ini? Sudah nggak ada pilkada? Iya, untuk sekarang kesibukan saya adalah berkebun, karena juga menikmati kebun karet apa kebun jati? Kebun sayuran. Oh, kebun sayuran. Ya. Kebun sayuran, memanfaatkan lahan rumah dengan apa ya? Karena sudah tidak ada kegiatan dan kami juga sudah purna jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan sambil kulineran. Biasa itu jalan-jalan. Iya. Baik. Yang kedua ada Mbak Siska. Monggo Mbak Siska diperkenalkan dan dari divisi apa waktu itu? Ya. Perkenalkan, nama saya Siska Kurniasari. Saya dari divisi HPPH. Dari HPPH. Ya. Terus kesibukannya apa sekarang? Sekarang saya di rumah itu beternak burung. Waduh, beternak burung ini. Burung berkicau atau burung? Iya. Oh, berkicau. Iya. Baik. Jadi sahabat Bawaslu kalau ya berminat dengan burung berkicau bisa menghubungi langsung. Oke. Nah, yang ketiga ada Pak Supiani yang monggo Pak Supiani dari divisi apa? Terima kasih Pak Toto. Perkenalkan, nama saya Supiani dari divisi PPPS sebagai anggota Panwascam Kecamatan Kemusu. Oke. Sehari-hari sekarang? Sehari-harinya ya ke sawah dan ternak sapi. Waduh. Tapi itu sampingan Pak, banyak kesibukan yang lain, termasuk alhamdulillah kalau di kemasyarakatan saya kan sebagai itu pengurus di tingkat MBC Kecamatan Kemusu, juga ketua FKDT Kecamatan Kemusu dan kepala madrasah diniyah. Banyak sekali. Kadang-kadang itu sampai double Iya, itu iya, sampai itu juga memberi tausiah juga enggak? Ya kadang-kadang Pak, itu gitu. saya juga itu dituntut sebagai penasehat Fatahid Muslimat juga. Oh, itu luar biasa sekali. Ya, bertiga ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah sehat semua.
walaupun tadi ini sahabat Bawaslu waktu sebelum syuting hari ini hujan deras tadi, tapi mereka bertiga jauh-jauh dari Kemusu tetap berusaha untuk hadir tepat waktu untuk mengisi acara ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama ini saya kok penasaran, saya sering ke Kemusu dan selama ini juga sudah tahu Kemusu, tapi di sana itu ada daerah-daerah yang luar biasa, boleh dikatakan secara geografis itu susah untuk dijelajahi ya. Apalagi kalau Panwaslu kecamatan itu kan dalam melaksanakan pengawasan kan sampai ke daerah-daerah dan harus menguasai daerah itu, walaupun di sana juga ada PKD maupun PTPS. Nah, kita pengen tahu nih, di daerah Kemusu itu daerah yang paling agak susah gitulah untuk dijelajahi itu di mana itu, dari Ibu Ketua dulu. Iya. Untuk Kecamatan Kemusu memang letak geografisnya itu sangat-sangat susah untuk Pak, untuk transportasinya terutama ya, karena di daerah Kemusu itu dampak dari Waduk Kedungombo itu. Oh, jadi di dekat dengan Waduk Kedungombo ya. Dengan adanya Waduk Kedungombo itu jadi memisahkan antara satu desa itu ada 2 TPS yang memisah dengan desa itu, satu kelurahan. Jadi satu daerah, satu dukuh katakanlah gitu ya, kampung gitu. Nah, mungkin itu di Desa Kedungmulyo Pak Toto. Karena apa? Di Desa Kedungmulyo itu misalnya mau ke Mbode, untuk akses yang paling mudah itu kan lewat perahu, pakai perahu melintasi sungai ya. Nah, tapi kalau kita mau jalan yang tidak pakai perahu, transportasi kita pakai motor, kita harus melewati jalan yang begitu sulit. Kalau misalnya kita pendistribusiannya atau apa itu, sulitnya apa? Itu ada jalan yang tidak bisa dilalui mobil. Karena apa? Jalannya itu sangat susah dan itu dikatakan yang mungkin sekarang terkenal 1000 lubang. 1000 lubang. Karena kita maju sedikit pasti lubang, maju sedikit pasti ada lubang. Nah, kalau kita mau jalan yang istilahnya dengan mobil, dengan bisa berjalan lancar, ada jalan yang lebih baik. Tetapi apa? Kita harus melewati satu kecamatan, yaitu Kecamatan Juwangi. Oh, jadi muter gitu? Iya, kita kalau mau jalannya yang halus pakai mobil, itu harus muter jalan ringkan. Iya. Kita melewati Juwangi. Padahal kita itu mau ke Mbode. Nah, kalau Mbode itu kan dekatnya dengan Wonoharjo. Jadi dekat sekali dengan Waduk Kedungombo. Iya. Jadi memang tempatnya itu sebenarnya kan bukan, kalau mungkin bagi sahabat Bawaslu kan tempatnya mungkin terjal atau gunung atau bukan ya, sebenarnya. Tapi hutan ya. Nah, justru di hutan itu misalnya kita itu banyak bocor, di tengah hutan itu tidak ada siapa-siapa. Iya, betul. Adanya cuman pohon-pohon gitu. Kalau boleh tahu itu hutan apa ya? Hutan jati. Iya, hutan jati dan kayu putih. Oh, kayu putih, baik, luar biasa. Tapi sejauh ini di pengalaman pemilu maupun pemilihan kan, walaupun keadaan seperti itu tetap berjalan lancar kan? Iya, alhamdulillah berjalan lancar. Kesulitan lainnya apa mungkin dari Mbak Siska ya? Kalau kesulitan lainnya itu ketika pengawasan di sana itu sinyal. Iya. Okay. Misal kami ganti provider, masa setiap daerah kita harus ganti provider? Harus punya server. Iya. Kan itu kan juga yang menyusahkan kita di sana. Seperti itu juga seperti yang dikatakan Ketua tadi, jalannya itu bisa sebenarnya itu kami lewat situ, tapi jalannya rusak, terus juga perjalanannya jadi lama. Kalau misal ada jalannya bagus juga sama aja lama, karena kita harus lewat Juwangi. Muter ya. Iya. Oke. Kalau dari Pak Supian ini, keadaan geografis tadi kan sudah, sinyalnya ada. Kalau listriknya di jalan misalnya pulang malam-malam itu gimana itu? Ada enggak? Situasinya mengerikan nggak di dalam hutan itu? Pak, kalau listrik itu memang yang di hutan itu banyak yang sudah mati sekarang. Jadi tadinya ada. Iya, tadinya ada, tapi tinggal
itu apa itu dirusak sama oknum yang tidak bertanggung jawab, apa itu karena ada apa nggak tahu, tapi banyak yang rusak itu di jalur ke musuh sampai Juang itu kan banyak yang rusak, jadi padam gitu. Jadi kalaupun penerangannya sama kurang. Iya, saya bisa membayangkan kalau misalnya Panwascam saat itu melaksanakan pengawasan, nggak mungkin kan siang terus misalnya ada kejadian malam hari kan ya harus ke sana mau tidak mau kan. Wah, saya susah lah membayangkan ya. Luar biasa. Iya. Kayak filmnya Susana zaman dulu itu ya. Kayak saya yang terbaik, luar biasa sekali. Nah, tentu saja kan dari Panwaslu kecamatan itu dengan keadaan geografi seperti itu, apalagi pada pengawasan pendistribusian logistik, mestinya kan banyak kendala yang dihadapi. Nah, ini dari SDM dulu nih, kebetulan Bu Ketua lagi. Persiapan apa dari Panwaslu kecamatan yang mungkin merupakan turunan dari Bawaslu Kabupaten? Kesiapan apa yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan SDM maupun sarana prasarana dalam melakukan pengawasan di pendistribusian logistik di khususnya di daerah terpencil itu, apa saja yang sudah dilakukan? Iya. Untuk kesiapan dari kami itu kita mengadakan sosialisasi untuk PKD dan PTPS, kita adakan pembekalan untuk apa itu kedepannya. Kalau kita tidak mengadakan pembekalan sosialisasi, otomatis itu kan juga termasuk mempersiapkan mental kita juga untuk turun ke lapangan. Betul. Itu kan pertama kan mental, karena apa, kita pengawasan, kalau mental kita itu tidak kokoh, tidak kuat, mungkin kan apa ya, mudah sekali kalau ada misalnya, tahu sendiri kan Pak, kalau di desa terpencil itu kan termasuk orang-orangnya itu kan juga masih apa itu ya, kayak primitif apa ya, tradisional, iya, belum apa itu belum seperti kita, mungkin SDM-nya kan masih rendah gitu. Untuk itu kita adakan pembekalan, terus kita adakan sosialisasi ke masyarakatnya agar nanti kedepannya untuk pengawasan partisipatif kita rangkul, kita ajak untuk kedepannya. Dan untuk ketiganya kita lakukan rakernis untuk kesiapan PKD dan PTPS untuk pengawasan pendistribusian logistik gitu ya, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri tidak terlalu banyak masalah gitu. Iya, betul sekali. Tapi untuk pendistribusian logistik tersebut bagaimana? Tapi sejauh itu lancar ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Iya. Okay. Kita ambil jalan yang tadi. Yang sedikit muter tadi. Yang penting aman. Ya, tapi katanya kemarin mungkin dari divisi lain, ketika melaksanakan pengawasan ya dan juga pencegahan potensi-potensi itu kan dulu saya pernah dengar bahwa karena daripada tidak bareng dengan PPK, terus akhirnya bareng naik mobil, berarti kan jaraknya lebih jauh. Itu ada pengalaman apa itu waktu itu? Kalau kami itu kan pengawasan, kalau misal kita nggak bareng, takutnya kan karena daerah Kemusu itu kan terpencar gitu, desa-desanya itu. Jadi kalau nggak bareng itu ya nanti kita malah tertinggal atau kita malah selisih jalan. Mereka harusnya ke desa mana dulu, kita ke desa mana dulu gitu. Jadi makanya harus bareng ya. Itu naik motor atau naik mobil? Kami kebetulan naik mobil. Karena yang pakai jalur yang lebih jauh. Iya, karena juga kalau jalannya lewat jalan yang jelek-jelek itu tadi jadi sama aja jadi jauh karena nggak bisa cepet naik mobilnya gitu. Oke. Terus ketika melaksanakan pengawasan tersebut kan mestinya kan dari Panwascam kan sudah menyiapkan, ya sudah tahulah potensi-potensi pelanggarannya seperti apa. Mungkin dari Pak Supiani ini apa kiat-kiat apa atau strategi apalah yang dipersiapkan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu maupun pemilihan waktu itu. Nambahi baik dari Bu Sri dan Mbak Siska untuk tentang sosialisasi Mbak. Di samping kita mengadakan sosialisasi kepada baik PKD dan PTPS, kita juga mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat. Nah, bertepatan saya kan punya majlis-majlis itu, jadi saya manfaatkan, kita gunakan, kita memberi sosialisasi kepada itu supaya
dalam pelaksanaan itu juga dia ikut andil mengawasi dan juga bisa nanti bisa berjalan dengan baik dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Itu Pak, terima kasih. Oke, jadi lebih pada itu kan usaha secara artinya panjenengan kan sebagai anggota kesadaran pribadi lah memanfaatkan potensi panjenengan kerabat panjenengan artinya lingkungan panjenengan yang bisa merangkul mereka melalui jalur-jalur pertemuan-pertemuan dan sebagian juga masih mungkin dalam pengajian-pengajian seperti itu ya Pak. Iya. Luar biasa sekali. Kalau misalnya nih saya boleh tahu kalau dalam waktu melaksanakan pengawasan atau pencegahan terhadap penanganan pelanggaran ada hal-hal yang khusus gitu yang bukan saja menarik tapi yang sampai sekarang itu masih teringat gitu atau yang terlalu atau sangat dari mungkin dari Ibu Ketua dulu lah yang paling terkesan sampai sekarang itu apa? Kesannya itu saya di Desa Watu Gede yaitu di Gerenjengan. Gerenjengan itu memang jalannya cuma satu itu. Terus jalannya itu Pak masih batu itu, tatanan batu itu belum dicor itu. Kalau di sana itu udah nggak ketemu orang. Terus di sana itu jalannya naik turun itu, terus masih ada jembatan yang bambu itu. Nah di situ kalau lewat situ saya takut. Bisa makanya lewat itu kayak goda gitu loh. Itu saya terkesan. Terus itu ada desa itu di pinggir sungai, paling ujung. Nah, setiap pertemuan kita pengawasan mesti itu diletakkan di situ. Mungkin karena akses jalan kan susah. Mungkin di situ merasa aman, merasa tidak diawasi. Justru saya yang desa-desa seperti itu menjadi tantangan. Jadi tantangan saya untuk datang gitu. Nah, itu mungkin saya. Oh, mungkin mikirnya mereka depan pasam nggak mungkin datang gitu. Iya, betul sekali. Padahal jadi ada yang gono, tadi biasa dulu. Oke. Ada lagi mungkin dari Mbak Siska? Kesan saya itu kayak di Panwas itu nggak cuma kayak kita jadi Panwas gitu loh. Jadi ketika kita ada program kawal hak pilih, itu kita dapat membantu juga ada disabilitas yang mungkin dia belum memiliki identitas. Kita dapat membantu beliau dengan mengusulkan ke desa untuk dia bisa mendapatkan identitas atau KTP. Jadi dia nanti kedepannya juga punya hak pilih. Dan setelah kita usulkan, alhamdulillahnya dia dapat KTP. Terus dia insya Allah juga karena disabilitas ya dia mungkin bisa diusulkan untuk dapat bantuan. Jadi kayak panggilan hati itu betul. Jadi tidak cuma pekerjaan yang menyangkut demokrasi tapi juga sosial. Sosial kemanusiaan masyarakat yang luar biasa. Dari Pak Supian ini ada hal apa yang pernah kebanan di tengah hutan? Pernah kan Pak? Itu Pak, sering sekali. Masalahnya seperti saya sendiri itu kan ke Kendel itu kalau mau ke kecamatan kantor itu kan lewatnya kecamatan Andong, jadi putar gitu. Itu jadi ya kadang-kadang kadang kebanan, kadang hujanan itu terus aja sekali. Mohon maaf, kebanan itu ya sahabat Bawaslu, kebanan itu kalau bannya bocor itu namanya istilahnya. Itu kebanan gitu ya. Monggo dilanjut. Kebanan itu apa gitu. Terus gimana Pak? Bocor. Ya intinya ya bagaimana intinya kita harus memang harus nuntun gitu kan. Kita harus semangat karena untuk kerjaan ya kita semangat. Kalau kehujanan sudah biasa ya. Biasa kehujanan dan terus di sana berlumpur apa gimana? Berlumpur tempat kalau yang tempat saya itu kan berlumpur Pak. Kadang-kadang kalau pas hujan itu tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dicor jadi luar biasa sekali. Ada mungkin dari bertiga ini misalnya melihat dari keadaan geografis seperti itu kemudian kendala-kendala yang dihadapi sudah luar biasa, tapi sejauh ini kalau melakukan rekrutmen PKD maupun PTPS itu kan mestinya menggunakan orang-orang setempat di sana kan dari desa terutama ya. Mestinya mereka kan sudah atau ada strategi lain mungkin yang dalam rekrutmen khususnya waktu rekrutmen itu termasuk PTPS-nya. Kira-kira gimana?
untuk rekrutmen kan kita pasang pengumuman di balai desa, Ya. terus di tempat-tempat yang sekiranya itu bisa diketahui atau dibaca banyak orang. Nah dari situ kan banyak juga pengunjung yang membaca, mungkin terus mencari informasi, datang ke kantor untuk mendaftarkan diri sebagai PKD ataupun PTPS. Nah, dari situ nanti kita juga koordinasikan untuk orang ini benar-benar mempunyai kualitas untuk menjadi seorang PKD ataupun PTPS. Itu kita kan juga banyak koordinasi dengan tokoh masyarakat atau RP-nya atau Pak Lurah perangkat desanya seperti itu. Jadi mestinya yang dilakukan adalah menggunakan orang-orang setempat gitu ya. Betul. Sehingga kan situasinya kan mereka tahu, keadaannya betul. tahu, masyarakatnya mereka kenal gitu kan. Lebih bisa lebih menguasai lah istilahnya. Tapi kalau saya gini nih, siapa yang menjawab, monggo? Kalau tadi kejadian khusus ya, kalau misalnya penanganan pelanggaran yang terberat, kalau mungkin tidak perlu menyebutkan, tapi intinya jenisnya saja. Ada nggak pelanggaran yang pernah terjadi yang ditangani sampai malam-malam gitu seperti itu? Ada nggak dari monggo yang siapa? Monggo Pak Sud yang menangani. Sedikit saya cerita. Waktu itu ke Musu itu kan ada kejadian menerima laporan itu adalah pas H-2 nih kok gitu. Pas sibuk-sibuknya kita mau pengawasan distribusi logistik dan sebagainya itu kan sangat sibuk Pak Toto. Akhirnya ya alhamdulillah memang itu ada laporan yang sudah terpenuhi formal dan materialnya. Kita proses. Waktu itu apa, money politik atau? Netralitas. Karena artinya kan kode etik. Jadi setelah itu saya proses dan ya kita sampai lebur sampai malam-malam 2 hari itu. Akhirnya kita sudah nomor dekati itu kan kita juga sangat repot sekali. Akhirnya kita terus pleno bertiga. Akhirnya kan itu kesalahannya kan masuk kode etik itu. Saya terus memberi surat rekomendasi ke PPK agar sudah dilanjuti. Oke. Dan tentu saja kan sudah berkoordinasi dengan sudah sama Mas Nanang dan Bapak Agus waktu itu. Oke. Jadi semua terus berjalan dengan baik. Kalau di Kemusu ini untuk malu politik gimana, enggak ada ya? Alhamdulillah untuk kemarin itu money politik tidak kita ketemukan. Biasanya kan kalau money politik itu kan biasanya H-1, H-2 itu sudah terdengar rasa busuk misalnya kayak orang bicara nanti di sana ini karena setiap ada masukan atau kasak kusuk orang bicara langsung kita berusaha untuk mendatangi dan kita fokuskan untuk pengawasannya di daerah yang termasuk money politiknya itu sering terjadi, misalnya kan di daerah sana, RT sana itu biasanya sudah. Tapi untuk serangan fajar sendiri kita antisipasi dan alhamdulillah kami tidak menemukan dan tidak ada laporan dari warga ataupun dari biasanya kan sudah banyak peserta lain tidak ada. Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya ingin mengupas sedikit ini kembali ke tentang logistik tadi, distribusi logistik. Dari pelaksanaan pengawasannya kan Bawaslu kan atau Panwaslu kecamatan kan hanya melakukan pengawasan ya, pengawasan mendampingi atau ketika melakukan distribusi itu. Pengalaman apa yang selain mencapai mesinnya, apa itu dari Mbak Siska itu? Kalau saya pengalamannya itu ya ada tantangannya lah, Pak. Ya, tantangannya itu karena himbauannya sendiri itu untuk pendistribusian logistik itu kan dari desa terjauh ya. Berarti kan kita harus desa terjauh dulu, Wonoharjo. Kita perjalanan yang tadi bukan. Kita dengan pertimbangan kita lewat Juwangi tadi udah jauh, kita cuma bawa contohnya nggak bisa mampir desa ini itu langsung ke yang jauh. Iya, terus
ke sana cuma nganterin itu toh, jadi kayak habis di perjalanan gitu loh karena jauh, terus balik lagi ke kecamatan ngambil lagi Baru ya ke tempat lain ya ke gitu tempat ya. lain pun jauh lagi terus balik lagi. Nah itu kayak ada apa ya, kayak kesan ya, di kesan-kesannya antara lah, ya. Anyel karo Enggak, senang, kesannya senang. seneng ya, Kesannya seneng ya, senang. luar biasa kalau seneng ya. Jadi bekerja itu karena didasari rasa senang itu ya capeknya hilang. Iya, Iya, betul. senang Ya. dulu. Senang dulu ya Iya. penting ya. Tapi sejauh itu kan artinya semua anggota Panwascam dan juga PKD tetap dilibatkan kan Iya. untuk Iya. pengawasan itu ya. Iya. Nah, ketika melaksanakan pengawasan itu yang bersama-sama tadi, itu PKD posisinya di mana? Atau dari Panwascam semua ke sana? PKD standby. Oh, standby, jadi Iya, standby jadi- di iya. tempat PP, Iya, EP, sudah. PPS, PPS. Oke, Kalau PPS kita ya. udah mau OTW atau mau jalan, Nah. otomatis kan PKD sudah kita itu Sudah ya, hubungi. untuk dari kecamatan sudah mau meluncur, misalnya untuk pendistribusian, PKD harus sudah siap di tempat. Ada di situ ya. Iya. Oke, jadi istilahnya menyambut kedatangannya Iya, dan langsung iya. mendistribusikan. Iya. Itu termasuk ketika setelah pelaksanaan pencoblosan kan harus dibawa lagi. Iya. Itu juga harus dikawal. Iya, Nah. PKD PKD, mengawal. iya. Oh, PKD gantian Mengawal. mengawal begitu ya. Itu pengalaman gini Pak Toto, PKD saya itu yang dari Kedungrejo itu kan perempuan. Padahal waktu itu jam 11 malam. 11 malam. Nganter apa itu kotak sampai kan hujan deras. Ya, dia kan otomatis naik sepeda. Iya. Ya, waktu itu kan apa itu salinan itu Hmm. dia mengamankan sebisa mungkin, pokoknya jangan sampai basah Basah, gitu, walaupun betul, tetap ada basah-basahnya. Hmm. Nah itu PKD saya itu walaupun PKD itu perempuan, tapi tahu sendiri Medan Iya. di Kedungrejo itu juga sangat luar biasa sangat ya. luar biasa, Nah. jauh juga. Nah itu juga menjadikan apa ya, perhatian untuk PKD itu, termasuk Oke. PKD yang Oke. semangatnya luar biasa. Nah, nyambung dari itu ini saya Iya. langsung ke Pak Supiani. Kira-kira nih harapannya ke depan dari kan panjenengan bertiga ini kan yang tahu loh keadaannya di daerah. Kalau di kota mungkin beda ya. Di daerah seperti itu lokasinya, geografisnya seperti itu, pendapatannya seperti itu ya kan. Nah, ini saya dari Pak Supiani. Kira-kira harapannya Bapak ke depan untuk Bawaslu khususnya Bawaslu RI mudah-mudahan juga menyaksikan ya. Kalau pelaksanaan ada pemilihan lagi kira-kira untuk Panwascam, PKD dan PTPS itu atau fasilitasnya itu panjenengan sampaikan coba apa kira-kira ya. Oke, terima kasih Mas Toto. Kalau saya melihat, jadi kita kan di lapangan ya Pak, yang tahu persis. Jadi memang kalau saya itu pertama masalah PKD Pak. PKD itu kalau bisa ditambah. Masalahnya kasihan, cuma PKD satu tapi dia melurus satu desa. Itu kan sangat melelahkan, kasihan. Terus banyak laporan kalau sendirian kan kasihan itu. Iya, ketika pelaksanaan entah pengawasan atau apa itu kan mestinya mereka mengisi banyak form ya. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua ya nanti kita tahapnya usul ya ini. Permintaan nanti kalau bisa nanti untuk gaji, terutama gaji untuk baik Panwascam dan PKD itu ya ditambah. Bahkan untuk kecamatan kalau bisa ditambah personel juga bisa. Tambah personel juga ya. Ya khususnya tentu saja ya di daerah Kemusu itu ya yang tadi disampaikan satu desa terpecah dipisahkan oleh istilahnya apa? Waduk ya. Sungai apa waduk? Sungai yang banyak kan waduk Pak. Yang mengalir ke dampak waduk. dari Betul gitu. Kalau dari Mbak Siska ini harapannya apa? Kalau saya ya hampir sama sih Pak, seperti Pak Supiani juga untuk personil. Dari fasilitas. Iya, mungkin fasilitasnya juga ditambah juga. Mungkin untuk kedepannya personelnya tambah, fasilitasnya juga ditambah. Iya, betul. Mungkin terus untuk yang di kadang itu untuk kami ya yang di untuk gedung itu kan kadang sekarang, apalagi gedung sekarang kan kecamatan sudah pindah. Nah kami kan juga kalau ya fasilitasnya untuk kantor mungkin kami boleh menyewa atau apa seperti itu. Kalau kecamatan tidak bisa menyediakan, bisa sewa gitu ya. Tapi kalau kemarin pakai apa itu? Pakai Fasilitas fasilitas kecamatan lama.
Oh, Kecamatan Lama. Iya. Nah, Kecamatan Lama sekarang Sekarang Rusak. sudah rusak. Rusak. Iya. Sudah tinggalan. Bisa ditempati Pak. Nggak bisa Iya, ditebak. mudah-mudahan Pak Camat lihat kan jadi Iya. bisa diperbaiki. Iya. Ya, Oke. kalaupun tidak ada fasilitas dari kecamatan bisa sewa Sewa, gitu ya. ya. Oke, siap. Ada lagi apa? Sudah. Udah. Kalau Bu Sri apa Bu Sri? Nah, kalau saya Pak fasilitas, Fasilitas. karena medannya di Kemusu itu juga naik turun, terus banyak apa itu masih perkampungan. Fasilitas paling enggak itu ada satu motor lah. Oh, gitu ya. Satu motor Jadi- berarti. Yang trail. Iya, motor itu bisa buat kemana-mana gitu Trail loh. Bu Sri nggak bisa nanti ya, jangan trail. Nanti Mereka stopnya, stop, Pak. yang diajak. Misalnya ada Iya. satu motor enggak gitu. Lah kalau pakai motor itu kan kayak misalnya medannya jelek, misalnya kan takut motor saya nanti rusak. Kalau itu kan sudah motor dari sana kan Iya, ada betul. daruratnya juga Ya, misalnya ada seperti perawatannya itu. Iya. gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang masukan lah untuk Iya. Bawaslu khususnya kalau nanti pilkada ya bisa Kedepannya. menjadi masukan untuk pemerintah daerah. Iya. Siapa tahu nanti bisa terlaksana semua. Intinya bahwa tugas panjenengan ini luar biasa. Perjuangan panjenengan khususnya di daerah terpencil itu memang luar biasa beserta seluruh perangkat yang ada di bawahnya. Terima kasih sekali. Tidak hanya kedatangan pada hari ini, terima kasih juga atas pengabdian panjenengan semua selama ini. Mudah-mudahan ya cuma Gusti Allah yang bisa membalas Amin. timbal gitu. Baik, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu kita nggak cuma ngobrol di sini, kita ngobrol ke Musuh tuh Iya, di sana katanya ada di Kunjungan. daerah di Waduk itu kan ada Iya. rumah makan yang di Apung. atas Oh, ya, iya. Apung ya. Apung. Ada. Iya, kapan-kapan kita nanti akan ke sana sahabat Iya. Bawaslu ya. Siap. Baik, terima kasih Kunjungan. sahabat Bawaslu, demikian tadi sekelumit kita ngobrol-ngobrol santai bersama anggota Panwaslu Kecamatan Kemusu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk sahabat Bawaslu yang mungkin nanti ke depan akan menjadi pengawas, khususnya pengawas ad hoc yang ada di Kabupaten Boyolali. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih partisipasi untuk jaga demokrasi. Bersama-sama kami Bawaslu Boyolali.